lanjut lagi pembicaraan kita yang tadi kita berakhir pada kebijakan-kebijakan dari pemerintah kota. Bagaimana menghadapi banjir ini? Bagaimana nih kita, Mas Ai? Ya, karena tadi ujungnya adalah kebijakan politik, maka menurut saya harus ada kemauan politik, political will dari pemerintah, dari pemimpin kota ini untuk apa? Untuk merancang kebijakan-kebijakan yang bermuara pada penanggulangan bencana alam, khususnya banjir. Ya, perdanya kemudian dirumuskan yang detail, ya. Kemudian politik anggarannya juga jangan lupa. Siap. Ya, mengatur porsi anggaran untuk bencana alam itu dinaikkan, sehingga banyak hal yang harus dilakukan, pencegahan-pencegahannya, tidak kemudian pasrah. Nah, maka politik anggaran juga menjadi penting menurut saya, ya, sehingga bisa berdaya melahirkan program dan actionnya tuh jelas gitu, tahapan-tahapan actionnya jelas. Tentu program ini juga kalau duitnya sudah kita lengkap rencanain, ada. Ya kan, sudah kita alokasikan lewat APBD atau misalkan kita alokasikan dana alokasi umum dari pusat, ya, DAK atau DAU, saya kira bentuk kebijakan bisa dilakukan di situ. Tentu arah kebijakan itu juga bermuara pada perencanaan pembangunan 5 tahun mendatang. Saya kira program pemerintah provinsi juga sama, ya, apalagi pemerintah pusat. Ya, kemauan politik itu harus kuat. Gimana caranya wali kota, wakil wali kota mendatang itu betul-betul berpikir, saya punya target 2 tahun ke depan ini nggak ada banjir. Banjir bisa ditanggulangi. Kebijakannya ini. Programnya ini. Penyadaran ke masyarakatnya ini jelas gitu. Dan itu butuh kerjasama dari semua pihak, ya, yang berjibaku kalau banjir Basarnas, BPBD, ya kan. Padahal itu urusan kita bersama, gitu. Penyadaran kepada masyarakat, siapa yang melakukan penyadaran, ya, mengingatkan akan bencana banjir itu juga penting, ya. Nah, di Cirebon itu belum ada upaya untuk memberikan warning bahwa ada gejala banjir, ada ancaman banjir, ya, yang akan melewati sehingga Cirebon. bisa dilakukan antisipasi sejak dini. Ya. Nah, di daerah-daerah lain mungkin warning system bisa sudah berjalan, ya, lewat aplikasi dan lain sebagainya. Di Cirebon harus itu berbasis aplikasi, ya, sehingga masyarakat betul-betul bisa mengantisipasi apa yang harus dilakukan, ya itu tugas kita bersama, ya. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab, ya, produk politiknya bagus, kebijakannya bagus, penyadaran kepada masyarakatnya bagus, saya kira hasil upayanya juga akan bagus. Itulah pemirsa harapan-harapan yang tentu saja menjadi bisa terungkap di obrolan kita. Sedikit atau secuplik saja harapan dari sekian ratus ribu masyarakat kota Cirebon mengenai bencana ini. Tapi bencana ini atau kebijakan ini tidak bisa kita hadapi bersama. Artinya siapa yang bertanggung jawab? Semuanya. Kebetulan karena kita ada pemerintahan yang baru, kita harapkan 5 tahun ke depan lebih baik itu pimpinan kita, lalu semuanya dinas-dinas yang bekerja untuk kota Cirebon dan juga masyarakat kota Cirebon. Itulah mereka, kita semua yang bertugas menghadapi mitigasi pada bencana yang terutama banjir. Tapi tidak terjebak pada tadi kebijakan politik, Bu, ya. Tidak terjebak pada kebijakan politik saja. Karena tapi kalau sudah terjebak hanya janji, hanya kemudian menjadi slogan, ya. Itu berat. Maka memberikan ruang kepada masyarakat yang saya bilang tadi, agar apa? Agar masyarakat juga punya daya untuk menentukan nasibnya sendiri. Masyarakat nggak mau kebanjiran, ayo gimana caranya nggak kebanjiran? Kerjasama bareng. Nggak bisa hanya karena peraturannya saja, tapi kita juga harus melakukannya, kan. Multifaktor sih, multifaktor. Kayak misalkan, ya,
Cirebon terkenal dengan kota religi. Iya. Itu jangan dilupakan. Sehat lahir batinnya jangan dilupakan. Ya, benar. Ada bentuk-bentuk tradisi, Iya. budaya masyarakat kita, ya. Kearifan lokal. Kearifan Iya. lokal. Kearifan lokal yang memberi semangat kepada kita untuk membangun kota Cirebon. Nah, itu. Ya, Kadang-kadang kita perlu itu bumbu-bumbu kearifan lokal yang memberikan kita semangat untuk membangun. Gitu. Contohnya Betul. apa Mas tuh? Ya kita berdoa sudah, istighosah sering dilakukan. Iya. Ritual-ritual keagamaan juga. Iya. Masyarakat kita wujud dari representasi tradisi budaya, Iya. itu juga ada. Iya. Pesta laut, Iya. nadran, sedekah Iya. bumi. Iya. Itu bentuk rasa syukur dan secara langsung gitu Iya. berharap bahwa kejadian bencana alam Bisa terhindar. bisa terhindari. Itu Yang sudah utama, ya. sudah jadi kebiasaan masyarakat Iya. kita. Ikhtiar Iya. untuk mencegah banjir. Iya. Gimana caranya? Ya seperti tadi yang kita bahas. Ya mudah-mudahan aja obrolan kita ya bukan menambah keberisikan di luar, tapi keberisikan di luar kemudian kita reduksi sehingga menjadikan solusi. Ya. Begitulah obrolan kita kali ini dalam podcast Berisik. Mudah-mudahan bisa memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dan juga semangat kepada warga Kota Cirebon menghadapi bencana alam ini dan pembangunan Kota Cirebon. Pembicaraan yang menarik kali ini tentu tidak akan berakhir saat ini saja. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk membahas sesuatu yang sangat berisik di luar dan kita bahas di sini untuk memberikan solusi kepada publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.